Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu kembali dengan saya Muhammad Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bahasa pemrograman Python. Mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah saya akan update seputar materi tentang bahasa pemrograman Python. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti updatean tersebut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang Python, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih bahasa pemrograman Python itu, siapa penemunya. Karena dari situ kita bisa memahami fungsi dari Python ini. Pertama-tama kita mengenal dulu siapa penemunya, teman-teman. Nah, jadi Python ini ditemukan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Nah, Python digunakan untuk pengembangan web, pengembangan software, operasi matematik, dan sistem scripting. Mengapa harus Python? Nah, karena Python bekerja pada platform yang berbeda. Ya, bisa bekerja pada platform yang berbeda-beda. Bisa di Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Python memiliki sintaks sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang merasa belum terlalu mahir dalam berbahasa Inggris, tidak perlu takut dalam mempelajari Python. Karena di Python, kosakata yang kita gunakan itu sebenarnya mudah untuk kita ingat. Dan untuk pemula ya, khusus pemula, tidak perlu mengingat terlalu banyak kosakata pun, kita juga sudah bisa membuat sebuah program dengan Python. Nah, untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya, teman-teman sendiri bisa menghafalkan beberapa kosakata yang biasa kita gunakan dalam Python. Tapi untuk khusus pemula, saya kira menghafal beberapa kosakata saja sudah bisa mengoperasikan Python. Ya. Kemudian Python memiliki sintaks yang memungkinkan kita untuk menulis program dengan menggunakan lebih sedikit baris daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya. Jadi sintaks dalam Python ini cukup sederhana, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak baris. Itulah mengapa Python itu terlihat lebih simpel daripada bahasa pemrograman lain. Tak heran jika Python ini salah satu bahasa pemrograman paling populer. Yang terakhir, Python berjalan pada sistem interpreter. Ya, sistem interpreter itu sistem penerjemah. Kode dapat dieksekusi, ya, kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Ini berarti bahwa pembuatan prototipe bisa sangat cepat. Nah, apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran Python ini? Nah, usahakan teman-teman sudah mendownload IDE. IDE ini tempat kita untuk mengoding, ya, tempat kita untuk menulis sintaks. IDE bermacam-macam, teman-teman silahkan memilih salah satu saja. Ada Visual Studio Code, ada Genie, dan lain-lain. Teman-teman silahkan cari di Google, ya, download di website resminya, bebas. Yang kedua tentu kita akan menggunakan Python. Teman-teman juga bisa download di situs resmi Python. Nah, yang ketiga ada Common Prompt. Common Prompt ini sebenarnya opsional. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, itu tidak perlu download Common Prompt, juga nggak masalah, ya. Bukan download, sistemnya Common Prompt ini sudah ada di laptop teman-teman. Ya. Jadi Visual Studio Code itu tidak perlu pakai Common Prompt, ya, Common Prompt. Karena dia punya terminal yang bisa menunjukkan outputnya. Output dari sintaks yang kita tulis.
Kalau Genie itu harus memanggil common prompt. Nanti kita akan lihat prakteknya seperti apa. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai fungsi print, ya, kemudian variabel dan comments. Dan variabel ini nanti akan saya bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan pertama kita berkenalan dulu dengan 3 fungsi ini. Baik. Buat teman-teman yang nggak tahu common prompt itu apa, nah ini common prompt teman-teman. Ya. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagusan Genie apa Visual Studio Code? Ya. Tergantung teman-teman. Ya. Saya akan tunjukkan beberapa perbedaan antara Genie dan Visual Studio Code. Ini di Genie ya. Di Genie kita lihat. Kalau di Genie, ketika kita mengetik, misal ini ya. Nah, untuk tutup kurung dan tanda kutip, itu kita harus mengetik secara manual. Tutup kurung dan buka kurungnya. Nah, kita harus save file dulu. Karena dengan save file baru kita bisa melihat outputnya. Pilih folder. Oh, ternyata saya sudah pernah memakai ini. Kita buat ngasal aja. Nah, jog ya. Akan keluar outputnya. Nah, ini common prompt. Kita harus memanggil common prompt. Ya. Jadi pertama tadi kita harus mengetik tutup kurung, buka kurung, kutip, tanda kutipnya secara manual. Dan ketika di execute, kita harus memanggil common prompt. Nah, kalau Visual Studio Code, ini enaknya teman-teman. Ketika kita buka kurung, maka langsung ada tutup kurungnya. Ketika kita tanda kutip 1, langsung muncul 2. Jadi ini enak sekali, tinggal kita nulis saja isinya. Nah, kita run. Nah, tidak keluar common prompt. Kenapa? Karena sudah muncul hasilnya di terminal, yaitu ini. Teman-teman bisa lihat di terminal, jog. Nah, itu diantara perbedaan Genie dan common prompt. Sebenarnya masih banyak, tapi saya kira untuk kita tidak perlu mempermasalahkan mau pakai mana. Yang penting teman-teman, silakan teman-teman pilih mana yang nyaman lah buat teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi print ya. Sebenarnya tadi saya sudah menunjukkan ya fungsi print itu apa, tapi kita akan belajar lagi lebih dalam tentang fungsi print. Nah, dalam fungsi print teman-teman, print ini berfungsi untuk menampilkan output. Ya. Jadi kalau kita ingin kita menulis sintaks, print itu berguna untuk menghasilkan output, melihat outputnya. Misal kita tulis di sini, aku sayang kamu. Kita execute. Nah, maka akan muncul aku sayang kamu. Dalam menulis seperti ini juga kita harus
ada yang diperhatikan. Misalnya kalau kita tanda kutip pertamanya adalah kutip 2, maka yang keduanya juga harus kutip 2. Kalau yang keduanya kutip 1, maka tidak akan terbaca. Akan error. Begitu pula kalau kita awalnya kutip 1, akhirnya kutip 2, maka akan error juga. Oleh karena itu, bagian depan dan bagian belakang usahakan harus sama. Jadi kutip 2 ya kutip 2, kutip 1 ya kutip 1 dua-duanya. Kemudian jangan lupa pakai kurung buka dan kurung tutup. Oke. Selanjutnya kita akan belajar apa itu variabel. Jadi variabel itu adalah kata ya yang menyimpan data. Sebuah kata yang menyimpan data. Dalam Python, variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Ya, tidak boleh menggunakan spasi. Pasti akan error. Kita praktekkan langsung. Misal, data sama dengan 500. Jangan data deh, kita aku aja. Aku kamu ya. Kita aku terus kamu print kita. Kita lihat di sini variabel aku menyimpan data yaitu 500. Kamu menyimpan 400. Kita adalah aku plus kamu. Berarti kita itu 500 ditambah 400. Berapa? 900. Jadi ketika teman-teman print kita, maka yang akan muncul adalah hasil dari penjumlahan 500 ditambah 400. 900. Jadi teman-teman, variabel, teman-teman bisa lihat di sini bagian kiri, ada namanya simbol. Nah ini ada tulisan variabel. Nah di sini ada aku, kamu, dan kita. Jadi kita punya 3 variabel di sini. Aku, kamu, dan kita. Apa yang terjadi jika teman-teman print aku, maka yang muncul adalah 500. Jadi print itu tadi seperti yang saya katakan untuk menampilkan outputnya. Ketika kita print kamu, maka yang muncul adalah 400. Nah, jadi itu ya variabel. Untuk fungsi variabel adalah suatu huruf yang menyimpan data. Nah, dalam variabel kita diharamkan untuk memakai spasi. Misal kita pengen pakai 2 kata, kita bisa pakai spasi. Aku juga misalnya. Di sini aku juga. Ketika kita print kita, maka akan error. Kita lihat. No error. Bagaimana cara nggak error? Bisa teman-teman pisahkan pakai underscore. Maka baru bisa. Hasilnya 900. Jadi kita diharamkan untuk pakai spasi. Jadi untuk menggabungkan 2 kata dalam variabel, kita harus pakai underscore. Ya, semoga bisa dipahamin ya. Untuk variabel. Sekarang yang terakhir kita akan belajar comment. Ya. Comment ini fungsinya apa sih? Comment ini fungsinya bila teman-teman ingin menjelaskan tentang sintaks ini,
teman-teman bisa menulis di samping codingannya tanpa mengganggu jalannya execute. Misal, kalau saya tulis di samping 500 ini adalah variabel yang menyimpan angka 500. Ketika saya execute, maka otomatis error. Tapi kalau saya kasih di sini tanda pagar, maka bisa kita jalankan seperti biasa. 900. Tidak error. Kenapa? Itulah fungsi comment. Jadi comment itu kita menggunakan tanda pagar. Fungsinya agar huruf di depannya, di depan tanda pagar itu tidak terbaca oleh sistem. Ya, tidak terbaca oleh sistem interpreter, sistem penerjemah. Tidak terbaca oleh komputernya. Sehingga ketika kita execute, yang keluar tetap sintaks kita ya. Hasil dari codingan kita. 900. Jadi itu. Jadi fungsi comment ini adalah untuk memberikan penjelasan, biasanya digunakan untuk itu. Memberikan penjelasan tanpa mengganggu proses penerjemahan codingan kita, sintaks kita ke bahasa komputer. Nah, di sini juga bisa kita kasih komen variabel kamu menyimpan angka 400. Tetap terbaca 900. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar variabel lebih dalam ya. Dan nantikan terus updatean seputar bahasa pemrograman Python sehingga kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa menggunakan Python ini untuk memecahkan suatu permasalahan. Semoga video-video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Hal itu akan saya terima, ya. Semua kritik dari teman-teman akan saya terima untuk perbaikan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.